Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel video Saku Kimia. Video yang berisikan tentang penjelasan materi kimia dan pembahasan soal-soalnya. Masih bersama saya, Butin. Sebelum memulai video ini dan supaya informasi dalam video ini dapat kalian terima dengan baik dan mudah, baiknya kita mulakan dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Pada video kali ini, kita masih membahas mengenai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron adalah susunan elektron di dalam atom. Konfigurasi elektron dibedakan menjadi dua, yaitu berdasarkan pengisian kulit dan pengisian subkulit. Pada video yang lalu telah dijabarkan mengenai konfigurasi elektron menurut pengisian kulit. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang konfigurasi elektron berdasarkan pengisian subkulit. Seperti yang kita ketahui, di dalam atom ternyata di dalamnya ada dua ruangan besar, yaitu inti dan kulit atom. Inti letak dari proton dan neutron, sedangkan kulit terdapat lagi lapisan di dalamnya seperti subkulit. Di dalam subkulit terdapat lapisan lagi yang namanya orbital. Orbital inilah tempat ditemukannya elektron. Untuk memahami subkulit atom, kemarin kita ibaratkan jika kulit atom sama seperti kelas. Kelas adalah kulit atom, sedangkan di dalam kelas memiliki lapisan barisan-barisan tempat duduk. Barisan-barisan tempat duduk di dalam suatu kelas, itulah yang disebut dengan subkulit atom. Subkulit atom ternyata tidak hanya satu, tetapi ada beberapa. Ini berdasarkan tingkatan energi yang dimilikinya. Nah, sebenarnya gambar atau ilustrasi subkulit atom pada kulit atom ini seperti ini. Kita lihat di sini ternyata kulit atom itu ada yang berpendar, yang awalnya warnanya sangat jelas menjadi tidak jelas. Tidak jelas seperti ini. Awalnya sangat jelas menjadi tidak jelas. Nah, berdasarkan tingkatan energi ini, maka subkulit atom dibedakan menjadi 4, yaitu subkulit S yang diambil dari istilah Sharpa, subkulit P yang diambil dari istilah principal, subkulit D yang diambil dari istilah diffuse, dan subkulit F yang diambil dari istilah fundamental. Setiap subkulit memiliki orbital. Nah, mengibaratkan orbital sama seperti apa? Kita bayangkan seperti satu ruangan kelas, itu adalah kulit, lapisan atau barisan tempat duduk itu dinamakan dengan subkulit. Di dalam barisan tempat duduk ternyata ada satu paket tempat duduk. Nah, satu paket tempat duduk itulah yang dinamakan orbital. Jadi di dalam subkulit itu terdapat orbital. Di dalam kimia, penggambaran dari orbital bisa kita gambarkan dengan lambang kotak. Nah, kotak ini menandakan jumlah orbital yang ada di dalam setiap subkulit. Nah, untuk jumlah orbital yang dimiliki dari setiap subkulit, kita ingat angka ganjil. Angka ganjil adalah 1, 3, 5, dan 7. Maka S memiliki orbital sebanyak 1 orbital. Kemudian P memiliki 3 orbital, D memiliki 5 orbital, dan F memiliki 7 orbital. Di dalam satu orbital bisa ditempati oleh 2 elektron. Maka S, subkulit S, mampu menampung 2 elektron. Ya, jadi nanti elektronnya dituliskan di atas. Sedangkan P karena memiliki 3 orbital, maka P dapat menampung maksimal 6 elektron. D yang memiliki 5 orbital mampu menampung maksimal 10 elektron. Sedangkan F yang memiliki 7 orbital mampu menampung 14 elektron. Nah, jadi ini yang diingat. Kalau kemarin yang diingat adalah elektron maksimal dari setiap kulit, sekarang yang kalian ingat adalah elektron maksimal dari setiap subkulit.
Nah, pertanyaannya sekarang adalah, apakah setiap kulit memiliki semua subkulit ini? Jawabannya belum tentu. Itu dikarenakan dari jumlah elektron maksimal yang bisa ditampung dari setiap kulit. K, itu maksimalnya adalah 2 elektron. Jadi kira-kira ada subkulit apa yang terdapat pada kulit K? Cuma ada S ya, berarti K hanya memiliki subkulit S. L maksimum 8, jadi kira-kira memiliki berapa subkulit di dalamnya yang bisa menampung 8 elektron? Ada subkulit S dan ada subkulit P. Jadi kalau kita jumlahkan ini elektronnya adalah 8. M adalah kulit ketiga dengan elektron maksimal yang bisa ditampung adalah 18. Kira-kira ada subkulit apa di dalamnya? Ya, ada subkulit S, subkulit P, dan subkulit D. Jadi jumlah elektron yang bisa ditampung di sini nanti 18. Dan N, kulit keempat, mampu menampung 32 elektron. Jadi di dalamnya ada subkulit S sudah 2, P-nya 6, 8, D-nya 10, 18, kemudian F-nya 14, jadi jumlahnya adalah 32. Jadi tidak semua kulit memiliki subkulit, ya, jenis-jenis subkulitnya. Ini tergantung dari elektron maksimum yang bisa ditampung oleh setiap kulitnya. Bagaimana cara pengisian elektron di dalam subkulit? Nah, di sini ada satu prinsip yang harus digunakan dalam konfigurasi elektron menurut pengisian subkulit. Prinsip itu adalah prinsip Aufbau. Elektron itu bisa menempati kulit atom berdasarkan tingkatan energinya. Dengan demikian, pengisian elektron dimulai dari tingkat energi terendah menuju tingkat energi yang lebih tinggi. Prinsip ini dikenal dengan prinsip Aufbau. Keadaan ketika elektron mengisi kulit dengan energi terendah itu disebut dengan keadaan dasar atau ground state. Artinya adalah elektron itu mengisi subkulit dengan tingkatan energi rendah ke tingkat energi tinggi. Nah, bagaimana tingkatan energi dari setiap subkulit yang ada di atom? Nah, tingkatan energi itu bisa digambarkan dengan diagram Aufbau seperti ini. Jadi, tadi ini berdasarkan analisa kita ya, maka setiap kulit memiliki subkulitnya masing-masing. Tadi K cuma punya S, L punya S dan P, M punya SPD, F punya SPDF. Nah, bagaimana tingkatan energinya? Nah, tingkatan energinya kalian mengikuti diagram ini. Jadi tingkatan energinya nanti mengikuti alur diagram ini. Jadi nanti di start dimulai dari 1S. 1S kemudian menuju 2S, menuju 2P, terus 3S, kemudian menuju 3P, 4S, selanjutnya sampai terakhir adalah 7F. Nah, untuk lebih memahaminya, kita langsung bahas kepada contoh soal saja ya. Di sini, pada slide ini saya terapkan diagram Aufbau yang nanti bisa digunakan atau membantu kalian dalam menjawab konfigurasi elektron. Nah, yang harus diingat adalah jumlah elektron maksimum dari setiap kulit. Di sini juga saya terapkan jumlah elektron maksimum dari setiap kulit, S maksimum 2, P maksimum 6, D maksimum 10, dan F maksimal 14. Oke, kita ke contoh soal 1. Jika ada notasinya 1H, elektronnya maka sama dengan ini ya. Sama dengan ini berarti elektronnya sama dengan 1. Konfigurasinya kita start dari 1S. S maksimum 2, tapi H hanya memiliki 1 elektron. Maka konfigurasi dari 1H adalah hanya 1S saja. 1S saja. 1 elektronnya ada di atas, bukan yang di depan ya, tapi elektron yang ditunjukkan dari yang bilangan berpangkat seperti ini. Contoh kedua, 2He.
maka elektronnya adalah 2. Nah, untuk 2 elektron, berarti kita konfigurasinya adalah startnya dari 1s. Dari 1s. Dari 1s berarti kita taruh 2 elektron. Karena S mampu menampung 2 elektron, berarti kita tuliskan konfigurasi elektronnya adalah 1s2. 3Li. 3Li. Berarti elektronnya adalah 3. Elektronnya adalah 3. Maka konfigurasinya tadi startnya tetap dari 1 ya. Berarti 1s2 karena S mampu menampung 2 elektron, jadi tidak boleh kita taruh 3 di sini. Hanya 2 elektron. Nah, dari 1s tujuannya kemana? Ke 2s. Ke 2s berarti selanjutnya adalah 2s1 karena elektronnya sisa 1. Jadi jumlah elektron itu kalian lihat dari yang bagian atas. Ya, bagian atas. Alurnya ikutin ini sejumlah dengan jumlah elektron yang dimiliki dari setiap atom. Kemudian, contoh yang lainnya, 12 Mg. Maka elektronnya adalah 12. Elektronnya adalah 12, berarti kita startnya dari 1s maksimal 2. Ya, masih ada 10 ya, berarti lanjut ke 2s. 2s maksimal 2, ini udah berapa elektron? 2 dengan 2 berarti 4. Masih sisa 8 elektron. Oke, dari 2s lanjutnya ke 2p. Nah, 2p maksimal, tadi kan sisanya 8, tapi yang bisa ditampung p hanya 6, maksimal 6. Berarti kita tuliskan 2p6. Kemudian, masih sisa 2 ya, dari 2p larinya ke 3s2. Ya, 3s2 karena 2 elektron. 2 berarti bisa ditampung oleh S. Contoh selanjutnya. 17Cl. Maka elektronnya adalah 17. Oke, konfigurasinya adalah startnya dari sini 1s isinya maksimal 2. 1s2. Kemudian dari situ kita menuju 2s maksimal 2, kemudian dari 2s ke 2p maksimal 6. Oke, kita hitung dulu elektronnya. Ini 2 ditambah 2, 4 ditambah 6 sudah 10. 10 berarti masih sisa 7 ya dari 17. Maka dari 2p kita menuju ke 3s ya. 3s. S tadi sisanya 7, bisa nggak ditampung sama S? Sebanyak 7. Tidak bisa ya, S maksimum cuma 2. Berarti kita taruh 3S, masih sisa 5. Dari 3S menuju ke 3P. Karena sisanya 5, ya 5 kita taruh, jangan 6. Karena sisanya tadi 5. Oke. Contoh selanjutnya. 27CO. Maka elektronnya adalah 27. Oke, sekarang kita ke konfigurasi. Startnya dari 1 maksimum 2, berarti 1s2. Kemudian dari 1s menuju ke 2s maksimum 2. Kemudian dari 2s menuju 2p maksimum 6. Kemudian ini udah 10 ya. 2, 4, 10. Masih sisa 17. 17 dari 17 kita menuju ke 3s, tapi yang bisa ditampung cuma 2. Dari 3S maksimum, kemudian menuju ke 3P 6. Oke, kita hitung dulu elektronnya. 2, 4 ditambah 6, 10. 10 ditambah 2, 12. 12 ditambah 8, ditambah 6, jadi 18. Nah, 18 berarti masih sisa 9 ya. Oke, masih sisa 9. Oke, dari 3P kita menuju ke 4S, tapi yang hanya bisa ditampung adalah 2. Oke, masih sisa 7 ya, ini udah 20. Ini udah 20. Jadi, kemudian sisanya 7 dari 4S kita menuju ke 3D. D maksimum berapa ya? D maksimum 10, berarti lanjutnya adalah 3D7. Tadi kan sisanya 7. Ya, kita lanjut lagi. 53I. Wah, banyak nih ya. Elektronnya adalah 53.
Dari 53, oke, kita start dari sini. Kita startnya dari 1S2, kemudian 2S2, 2P6, kemudian lanjut ke 3S2, kemudian lanjut ke 3P6, kemudian 4S2, 4S2, kemudian lanjut ke 3D10. Oke, kita hitung dulu. 2 ditambah 2, 4, 4 tambah 6, 10, 10 ditambah 2, 12, 12 ditambah 6, 18, 18 ditambah 2, 20, 20 ditambah 10, 30. Berarti 30 ya, dari 53, berarti kita lanjut. Lanjut dari 3D kita ke 4P6, 4P6, kemudian lanjut ke 5S2, ini 30, berarti ini 36, yang ini berarti 38, lanjut ke, oke, ke sini 4D10, 38 ditambah 10, 38 ditambah 10 berarti 48 ya, 48, masih tersisa 6, ya, masih tersisa 5 ya, masih tersisa 5. Dari 4D kita menuju 5P, tapi sisanya tadi 5, berarti kita tuliskan 5P5. Sekarang kita ke next level, artinya soalnya berbeda dengan tingkatan kasus berbeda. Bagaimana konfigurasi elektron dari ion? Nah, ion ada dua ya, ada ion positif dan ada ion negatif. Ion positif itu artinya adalah muatan positif, nanti artinya elektronnya akan dilepas, jadi nanti elektronnya pasti berkurang. Sedangkan muatan negatif artinya adalah menangkap elektron, jadi nanti elektronnya akan bertambah. Kita langsung ke contoh. 20 Ca plus 2. Nah, di sini awalnya elektronnya adalah 20. Dilepas 2, plus artinya melepas, makanya awalnya 20 dilepas 2, maka elektronnya tersisa 18. Konfigurasinya sama seperti ini tadi, kita ngikutin alur ini sesuai dengan jumlah elektronnya. Oke, start dari 1S. Start dari 1S. Start dari 1S, 2, kemudian ke 2S2, lanjut ke 2P6, ini udah 10 ya, 2, 4, 10. Kemudian lanjut dari 2P ke 3S2, kemudian lanjut ke 3P6. Nah, ini udah 18. Ya, jadi elektronnya yang kalian lihat yang bagian atas. Oke. Selanjutnya 8O-2. Min artinya menangkap elektron. Awalnya O memiliki 8 elektron, menangkap 2 elektron, maka elektronnya menjadi 10. 10 elektron dengan konfigurasi elektronnya seperti ini, maka startnya dari 1S2, kemudian lanjut ke 2S2, kemudian masih sisa 2P6. Jadi jumlah elektronnya dilihat yang bagian atas ya. Bagian atas 2 ditambah 2, 4, 4 tambah 6, 10. Jadi 10 elektron. Oke, lanjut ke contoh 3. 30 Zn. Artinya dia melepas 2 elektron. Awalnya 30 dilepas 2, maka tersisa 28 elektron. Jadi konfigurasinya ikutin dari diagram ini. 1S2 maksimum 2, kemudian ke 2S maksimum 2, kemudian ke 2P6 ya. Masih 10, berarti sisa 18. Kemudian lanjut ke 3S2, lanjut lagi ke 3P6, lanjut ke 4S2, ini sudah 20, berarti sisa 8. Dari 4S2, sisanya 8 masuk ke 3D8. Ya, jadi 28. Terakhir dalam bentuk ion 53I. Awalnya elektronnya 53, menangkap 1 elektron, berarti elektronnya menjadi 54. 1S2, 2S2, 2P6,
3s2, 3p6, kemudian ke 4s2, lanjut ke 3d10. Ini sudah 30. 30 berarti lanjut ke 4p6, 4p6, 36 berarti ya. Lanjut ke 5s2, sudah 38. Lanjut ke 4d10, 38 tambah 10 sudah 48. Kemudian dari 4d masuk ke, masih sisa 6 ya. Dari 48 ke 54 sisa 6 masuk ke 5p6. Itu tadi konfigurasi elektron dari ion. Suatu elektron memiliki kecenderungan untuk berpindah dari orbital satu ke orbital lain apabila dapat membentuk susunan elektron yang lebih stabil. Jadi, untuk membentuk susunan elektron yang lebih stabil, elektron itu bisa berpindah dari orbital satu ke orbital yang lain. Syaratnya adalah jika konfigurasi elektronnya berakhir di subkulit D, maka berlaku aturan penuh ataupun setengah penuh. Kita bahas dulu aturan setengah penuh. Langsung ke contoh saja. Misalkan ada 24 Cr, maka elektronnya adalah 24. Konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d4. Nah, konfigurasi dari 24 Cr ini ternyata berakhir di subkulit D. Apa yang dilakukan? Di sini akan saya informasikan dulu bagaimana pengisian elektron di dalam orbitalnya ya. Kita ambil dua pokok terakhir ini. 4s2 dan 3d4. 4s2 dan 3d4. S tadi memiliki satu orbital. Satu orbital berarti gambarnya kotak satu. Kemudian D memiliki 5 orbital. Nah, sekarang kita isikan elektronnya. S di sini 4s2 berarti ada 2 elektron, berarti kita isikan satu arah ke atas dan satu arah ke bawah. Sedangkan 3d4 memiliki elektron 4, berarti kita isikan 1, 2, 3, 4 elektron. 4 elektron. Nah, ini nanti elektron yang ada di S akan tereksitasi. Pindah ke subkulit D. Ya, ini nanti akan tereksitasi karena dia untuk mencapai kestabilan, jadi orbital D akan terisi setengah penuh. Setengah penuh artinya D-nya setengah penuh. Nah, karena tereksitasi nanti konfigurasinya menjadi, karena satu elektron ini sudah berpindah ke D, maka dia menjadi 4s1, bukan 4s2 lagi. Ya, 4s1, dan karena sudah pindah ke sini berarti nanti bukan 3d4 lagi tapi 3d5. Nah, begini pengisiannya. S tadi karena sudah pindah satu elektron berarti tersisa satu elektron di sini. Karena ini tadi sudah pindah ke sebelah sini, maka orbital D terisi 5 elektron. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, jadi awalnya begini, jadi yang begini. Nah, artinya dari 24 Cr, maka nanti konfigurasi elektron yang berlaku adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Nah, yang ini tadi dirubah menjadi 4s1 dan 3d5. Jadi nanti konfigurasi yang paling tepat adalah yang ini dibandingkan yang di atas. Jadi kesimpulannya, jika konfigurasinya berakhir dengan S2 dan D4, maka konfigurasinya akan dirubah menjadi S1 dan D5. Kenapa dikatakan setengah penuh? Karena orbital D terisi setengahnya. D kan maksimal 10 ya, karena terisi 5 berarti dikatakan setengah penuh. Nah, begitu ya. Bagaimana dengan aturan penuh? Nah, kita langsung ke contoh. 29Cu konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3P6, 4S2, dan 3D9. Jadi ngikutin alur ini ya, sejumlah elektron yang dimaksud. Nah, karena dia berakhiran dengan D, maka ini kita akan rubah. Ya, kita lakukan dulu penempatan elektron pada orbitalnya. 4S2 dan 3D9. S tadi memiliki 1 orbital, dan D memiliki 5 orbital. Di sini S terisi 2 elektron, berarti kita isikan 1, 2 elektron. Kemudian D memiliki 9 elektron, berarti kita mengisikannya seperti ini. Arahnya ke atas dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, nanti elektron yang ada di S, 1 elektron ini akan berpindah atau tereksitasi kepada subkulit D. Karena tereksitasi nanti jadinya begini. Awalnya 4S2 karena ini pindah 1 ke sini berarti jadinya 4S1. Dan karena ini 1 elektron tadi nambah ke sini, ya, berpindah ke sini berarti ini nanti jadi 3D10. Berarti nanti konfigurasinya menjadi susunan elektronnya menjadi seperti ini. Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Di sini 5. Kemudian nanti ini 7, 8, 9, 10. Nah, ini tadi kan berpindah ke sini. Karena D-nya penuh, karena orbital D-nya penuh, maka disebut dengan aturan penuh. Jadi konfigurasi dari 29Cu menjadi 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S1, dan 3D10. Jadi nanti kalau misalkan konfigurasinya berakhiran dengan 4S1, 4S2, 3D9, maka nanti akan dirubah menjadi 4S1 dan 3D10. Jadi nanti ini namanya aturan penuh karena tadi orbital D terisi penuh dengan elektronnya. Itu tadi penjelasan mengenai konfigurasi elektron menurut pengisian subkulit. Sebelum kita mengakhiri video kali ini, baiknya kita simpulkan dulu tentang apa yang kita pelajari dalam video ini. Pada awal video, kita dikenalkan dengan jenis-jenis subkulit. Jenis-jenis subkulit diantaranya adalah subkulit S, P, D, dan F. Di dalam setiap subkulit terdapat orbital. Subkulit S memiliki 1 orbital, subkulit P memiliki 3 orbital, subkulit D memiliki 5 orbital, dan subkulit F memiliki 7 orbital. Di dalam setiap 1 orbital dapat menampung maksimal 2 elektron, sehingga S dapat menampung maksimal 2 elektron. Subkulit P mampu menampung maksimal 6 elektron. Subkulit D mampu menampung 10 elektron. Dan subkulit F mampu menampung 14 elektron. Elektron mengisi setiap subkulit di dalam atom. Nah, bagaimana cara mengisi elektron di dalam subkulitnya? Elektron akan mengisi subkulit dari tingkatan energi yang rendah menuju tingkatan energi yang tinggi sesuai dengan asas Aufbau. Untuk pengisiannya dapat mengikuti diagram seperti berikut. Jadi ini adalah tingkatan energi dalam subkulit di dalam atom. Semoga informasi di dalam video tadi bisa kalian pahami dan bermanfaat bagi kalian. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sebagai rasa syukur, mari kita tutup video ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like, dan share video ini. Siapa tahu video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai berjumpa di video belajar selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.